والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الأنوار وسير الأسرار وذرية الأنبياء الداحي بليس سيدنا محمد المختار وآل الأطهار ورسول الأخيار عدد الحمل والظالم. اللهم علمنا علما نقوم بأوامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعلم بك ونناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وعلم اسمه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, para habaib, para alim ulama, guru agama, para tokoh, khusus Ayanda Al-Habib Idrus bin Habib Abu Bakar Bashim dan juga Al-Habib Idris bin Habib Abu Bakar Bashim, segenap kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya, taufik hidayahnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita ucapkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan segenap pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yajibu ala kulli syahsin minal mukallafina walau kana raqiqan ay ya'rifa arkanal islami wal imani. Dan ketahuilah bahwasanya wajib atas tiap-tiap seseorang, wajib atas tiap-tiap seseorang daripada orang mukallaf. Mukallaf itu Islam balik berakal. Jadi wajib atas setiap orang muslim balik berakal, walau kana raqiqan, sekalipun adalah dia seorang budak. Wajib ayya'rifa arkanal islami wal iman, bahwa dia wajib untuk mengenal, mengetahui tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Itu wajib, artinya fardu ain, wajibnya fardu ain, wajib perorangan, diwajibkan pada setiap orang untuk mengetahui daripada rukun Islam dan rukun iman. Fa'arkanul islami khamsatun, maka bermula rukun Islam itu 5. Yang pertama, an tusyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama yaitu bersaksi, mengetahui dan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Tuhan itu yaitu yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah bersifat ada. Jadi Allah bersifat ada, adanya itu tidak ada awal, kemudian bapa tidak ada akhir, kemudian mukhalafatul hadis tidak sama dengan dan seterusnya. Nanti akan diuraikan satu persatu. Jadi di antara yang kita wajib mengetahuinya itu ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Allah itu banyak sekali memiliki sifat kesempurnaan. Cuma cukup bagi kita untuk mengenal Allah dengan mengenal sifatnya, yaitu 20 sifat. Itu sudah cukup untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari wujud, tidak, maka mukhalafatul hadis qiyam mutlaq nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar alam qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakabbir. Nah, dari 20 itu nanti kita akan mengenal Allah Ta'ala.
Jadi meyakini, mengimani, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah, yaitu Allah yang bersifat istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Allah tidak berhajat kepada yang lainnya, wa ibtikaru kullu ma ada ilaih, dan selain daripada Allah berhajat kepada Allah. Itu makna ketuhanan. Jadi Allah tidak berhajat kepada yang lainnya, yang lain berhajat kepada Allah. Jadi meyakini, membenarkan, tunduk dan patuh bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, itu hanyalah Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang mana Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajarkan agama kepada umat-umat. Wa anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi yang pertama daripada rukun Islam itu yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, utusan Allah untuk menyampaikan agama kepada kita semua selaku umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dan menegakkan salat. Jadi menegakkan salat bukan sekedar mengerjakan salat, tapi menegakkan salat. Maksudnya apa? Maksud menegakkan salat itu yaitu menyempurnakan daripada syarat rukunnya. Jadi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta khusyuk dan wudhunya semua dilaksanakan. Kemudian setelah itu juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ketika kita mengucap Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, selain daripada Allah tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya, makhluk ini tidak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya keyakinan yang kokoh, yang kuat bahwasanya hanya Allah yang maha besar, maha mulia, maha agung, makhluk maha rendah, maha hina. Itu salah satu daripada aplikasi daripada salat di dalam kehidupan sehari. Kemudian kita baca doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguhnya apa, ibadatku, hidup dan matiku semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah SWT. Kemudian ada lagi akhir daripada apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi aku termasuk daripada orang muslim. Muslim itu yang bagaimana? Al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadihi. Artinya orang Islam itu adalah orang yang selamat orang lain, menyelamatkan orang lain daripada gangguan lidah dan tangannya. Artinya tidak mengganggu orang baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Itulah yang namanya muslim. Jadi banyaklah apa-apa yang kita utarakan di ketika sholat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu termasuk dalam tuqimus sholat, menegakkan sholat. Jadi diantaranya 5, menjaga sholatnya, kemudian menjaga syarat dan rukun. Dalam sebuah hadis dinyatakan, man hafadha ala salatil khamsi wa ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha kana jasadu haraman 'alan nar. Barang siapa yang memelihara salat 5 waktu, memelihara wudunya, artinya mengerjakan wudu dengan baik, yang wajib dan sunatnya semua dikerjakan. Kemudian memelihara waktu salat, jangan sampai mengerjakan waktu salat di luar daripada waktunya. Kemudian menjaga rukuk dan sujudnya, maka adalah jasadnya diharamkan atas api neraka. Itu hadis Nabi SAW.
Jadi orang yang betul-betul menjaga memelihara sholat itu diharamkan jasadnya daripada api. Jadi ketika nanti dia di akhirat kelak, manusia itu datang berkelompok-kelompok. Ada satu kelompok yang mana mereka itu bercahaya seperti matahari. Ada satu kelompok mereka datang bercahaya seperti bulan purnama. Ada satu kelompok mereka bercahaya seperti bintang-bintang. Lalu ditanya oleh malaikat, man antum, siapa kalian ini? Ditanya yang pertama, yang mana mereka bercahaya seperti matahari terang. Man antum, siapa kalian ini? Qalu nahnu nuhafizus shalah. Kami ini adalah orang-orang yang tadinya di dunia menjaga sholat kami. Lalu malaikat bertanya, kaifa yahfazunahum shalatahum? Kaifa yahfazuna shalatahum? Bagaimana kalian itu menjaga salat-salat kalian? Mereka menjawab, kunna bil masjid qoblal adzan. Kami sudah berada di masjid sebelum azan. Sebelum azan sudah ada di masjid. Saking memelihara waktu. Itu mereka nanti bercahaya seperti matahari. Ada kelompok yang kedua yang bercahaya seperti bulan. Ditanya malaikat, man antum, siapa kalian? Kami katanya kunna muhafizina 'alas shalah. Kami ini orang-orang yang menjaga salat waktu itu. Lalu malaikat bertanya, bagaimana kalian menjaga salat kalian? Mereka menjawab, sebelum azan mereka sudah berwudu. Sebelum azan mereka sudah berwudu untuk siap mengerjakan salat. Kemudian ada lagi mereka yang mana mereka percaya seperti bintang-bintang. Ditanya malaikat, siapa kalian ini? Kami katanya orang yang menjaga sholat. Yang mana? Bagaimana kalian menjaga sholat? Kami katanya di saat sudah dimulai sholat, artinya sebelum lagi takbiratul ihram, imam kami sudah ada di masjid. Artinya mereka betul-betul memperhatikan menjaga sholat ini tidak terlambat. Nah, maka orang-orang ini Allah kasih keistimewaan. Mereka dapatkan cahaya, ada yang seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang. Dan juga sholat ini nanti pada hari kiamat itu yang paling pertama dikoreksi amal tentang sholat. Awwalu ma yuhasabul ibad yaumil qiyamah min amali as-shalah. Jadi pertama kali hamba pada hari kiamat yang dikoreksi, diperiksa tentang amalnya itu tentang sholat. Jadi apabila sholatnya baik, fa'iza shalahat seluruh amali. Apabila sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Amal apa aja baik semua. Apabila sholatnya baik, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semua terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat syari'ah amali. Wa idza fasadat syari'ah amali. Apabila rusak salatnya, maka rusak seluruh amalnya. Apabila salatnya tidak beres, maka seluruh amalnya tidak beres. Nah, ini jadi luar biasa salat itu. Jadi kalau diumpamakan salat itu seperti, kalau kita gambarkan salat seperti angka begitu, angka satu. Seluruh amal yang lain diibaratkan angka 0. Jadi kalau kita misalnya sholat itu sudah dapat nilai 1, dapat nilai angka 1. Kemudian kita mengerjakan puasa, tambah nilai 0, jadinya 10. Tambah lagi zakat, jadi 100. Tambah lagi yang lainnya,
Haji tambah 1000. Tambah lagi baca Quran, baca salawat, tambah 00, artinya menjadi banyak. Karena ada nomor satunya. Tapi kalau sholat tidak dikerjakan, berarti tidak ada dapat nilai satunya. Berarti kalau nilai satunya tidak ada apa? 0 kan? Nah, itulah. Sehingga ujian Nabi as-salat fa imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, faman taraka faqad hadam. Bermula sholat itu berarti yang agama. Siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan berarti dia meruntuhkan agama. Jadi sholat itu diumpamakan seperti tiang, sangat penting. Dalam hadis lain lagi Nabi menyatakan as-sholatu qara'si bil jasad. Bermula sholat itu seperti kalau digambarkan dalam anggota batang tubuh kita seperti kepala pada bagian badan. Jadi sholat itu diumpamakan dengan tubuh kita seperti kepala. Kemudian dilengkapi dengan tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, kalau tubuh kita tidak punya kepala, tidak bisa hidup gitu. Jadi sama halnya dengan agama itu. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, berarti agama kita mati. Nah, sehingga posisi sholat ini diletakkan pada rukun Islam yang kedua. Karena begitu penting posisi sholat setelah syahadat. Karena syahadat harus nomor pertama. Sebab itu yang mendasari sah atau tidaknya amal tergantung syahadat. Jadi syahadat untuk mensahkan segala amal. Kemudian urutan kedua itu adalah sholat. Begitu penting sholat. Dan sholat ini Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu bisa berfungsi membentengi diri kita daripada kemaksiatan. Kan ada orang sholat, begitu dia sholat, maka dengan sholatnya itu dia bisa terpelihara daripada dosa. Ada juga orang sholat, tapi dengan sholat itu dosanya tetap jalan, tetap mengerjakan dosa, tetap ya menggibah orang, memaki-maki orang, segala macam, mengambil hak orang segala macam, memfitnah segala macam, tapi sholatnya. Nah, di sini berarti belum sampai kepada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Belum sampai target bahwasanya sholat itu dapat mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan munkar. Berarti ada yang kurang di situ. Ada yang kurang. Jadi harus kita sempurnakan syaratnya, rukunnya, kemudian khusyuknya. Nah, khusyuknya yang agak berat nih khusyuknya. Makanya itu ulama membagi khusyuk ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan awam, ada khas, ada khas. Jadi khusyuk itu artinya ketika kita sholat itu tidak ada pikiran lain kecuali hanya sholat. Tidak ada masuk urusan-urusan ini masuk. Bagaimana caranya? Salah satunya kita mentadabbur apa yang kita baca, menghayati apa yang kita baca. Kita baca Al-Quran, kita baca tasbih, kita hayati maknanya. Walaupun tidak secara detail, secara jumlah aja cukup. Misalnya kita membaca Fatihah, kita ingat bahwasanya kita memuji Allah, bermunajat kepada Allah segala macam. Walaupun tidak secara satu persatu, secara jumlah. Supaya ketika kita mentadabbur apa yang kita baca, menghayati apa yang kita baca itu, sehingga was-was tidak bisa masuk. Was-was tidak bisa masuk. Tapi kalau kita tidak menghayati apa yang kita baca, nanti was-was bisa masuk. Was-was itu bisa masuk. Sesuatu yang tidak semestinya kita ingat waktu sholat itu, was-was masuk. Nah, jadi salah satunya itu mentadabbur, menghayati apa yang kita baca. Kemudian juga mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Itu salah satu upaya untuk mendapatkan khusyuk. Kalau kita pandangan tidak ke arah tempat sujud, pandangan lihat begini, lihat orang yang di depan baju ada yang bertulisan macam-macam, terganggu. Lihat ke atas, terganggu lagi. Sunnah maafkan pandangan ke tempat sujud. Itu salah satu upaya untuk
mendapat khusyuk. Nah di sini sekurang-kurangnya khusyuk orang awam itu di ketika takbiratul ihram itu dia khusyuk, itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang khusyuk di ketika takbiratul ihram, sekurang-kurangnya. Nah jadi khusyuk inilah yang membuat sholat kita ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapatkan dari sholat itu tergantung kehusyukan kita. Di seberapa lama kita khusyuk, itulah yang dapat nilai insya Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kita tidak khusyuk salatnya, asal rukun dan syaratnya terpenuhi, maka sholat itu sah. Arti sah itu gugur kewajiban, tidak disiksa, cuma tidak mendapatkan nilai. Ibarat orang menanam padi itu tumbuh juga, buah juga, ya, cuma isinya hampa. Nah itulah satu gambaran. Jadi penting sekali sholat itu supaya khusyuk, berusaha. Kalau kita tidak berusaha, ya begitu-begitu aja. Berusaha kita. Misalnya sehari bisa berapa detik. Bagaimana sebenarnya kita hayati apa yang kita baca tadi. Kita hayati. Dan rasakan kita apa? Berada di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu syahidi. Allah yang telah menyaksikan aku. Allahu naziri, Allah yang memandangku. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu mutalun alayya. Allah yang telah menyaksikan aku dan Allah telah hadir menyaksikanku dan Allah telah memandangku. Dan Allah telah mengetahui apa yang ada pada diriku. Jadi rasakan bahwasanya diri kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga supaya sembahyang kita mudah untuk melaksanakan khusyuk. Ibarat orang bekerja itu, kita bekerja di hadapan bos. Kayak orang bekerja di hadapan bos. Ya kalau sembahyang di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena khusyuk ini penting. Inilah yang bisa mempengaruhi, bisa berbekas dalam jiwa kita agar supaya terhindar daripada kemaksiatan. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang khusyuk. Dan ini memang perlu latihan, ya, tidak bisa langsung bisa pelan-pelan. Dan kalau kita mau sholat itu usahakan jangan ada yang mengganggu kita sholat. Misalnya supaya tidak mengganggu khusyukan kita. Misalnya sebelum sholat itu kalau perlu HP matikan dulu. Sebab ketika Allahu Akbar HP berbunyi sudah terganggu kita kan, namanya kita orang awam. Kalau yang orang-orang yang khas itu mereka tidak terasa mereka. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam satu riwayat beliau ada luka dan harus dikeluarkan harus dibersihkan lukanya itu, sehingga bagaimana caranya? Jadi beliau mengatakan tunggu aku sholat dulu. Nah, setelah sholat baru dibersihkan luka, tidak terasa. Saking apa nikmatnya beliau dalam mengerjakan sholat, saking khusyuknya. Kalau kita jangankan gitu, nyamuk lewat dia tahu, mana menangkap lagi. itu kelas kita ya. Jadi memang ini harus memang dilatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa kita pelan-pelan, tidak sekaligus. Sesuatu itu kan bertahap, tidak sekaligus. Sama orang bangun rumah itu kan bertahap, mendasir dulu, baru yang lainnya. Tidak bisa langsung berdiri, tidak bisa. Sama halnya dengan sholat itu tidak bisa langsung khusyuk kita kalau tidak latihan dulu. Karena sudah terbiasa. Nah itu, jadi sholat itu sangat luar biasa.
Makanya salat ini salah satu perintah yang langsung Allah perintahkan sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun perintah-perintah lain itu Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, perintah puasa dan seterusnya. Kecuali kalau salat itu langsung Allah undang Nabi kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu menerima perintah salat. Jadi di ketika Rasulullah SAW di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, begitu beliau naik ke atas langit, yang mana kata beliau di langit itu tidak sejengkal pun tempat di langit itu melainkan penuh dengan para malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara malaikat itu beribadah berdiri sejak awal diciptakan, berdiri aja sampai hari kiamat. Ada yang ruku aja. Ada yang sujud aja. Ada yang baca tasbih, ada yang baca takbir dan seterusnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berangan-angan di dalam hati, andaikan Allah memberikan pahala, andaikan Allah memberikan seluruh amal ibadah malaikat ini kepada aku dan umatku, begitu bahagianya aku. Ujian Nabi, coba Allah berikan amal ini seperti amal para malaikat ini kepada aku dan kepada umatku, begitu bahagianya. Ternyata apa yang dicita-citakan Nabi kita Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah SWT dengan diwajibkan sholat. Karena di dalam sholat terhimpun seluruh amal ibadah para malaikat yang ada di langit. Ada malaikat yang beribadah berdiri, sholat pun juga ada berdiri. Ada malaikat yang ruku, dalam sholat pun juga ada ruku. Ada dalam sholat sujud, dalam sholat juga ada sujud. Ada malaikat baca tasbih, dalam sholat juga ada tasbih. Ada yang baca takbir, dalam sholat takbir. Ada yang malaikat baca salawat, dalam sholat juga ada baca salawat. Malaikat baca salawat, dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Nah, sehingga seluruh amal ibadah malaikat terhimpun di dalam sholat. Malaikat tidak makan, orang sholat juga tidak makan. Malaikat tidak minum, dalam sholat juga tidak minum. Malaikat tidak tidur, orang sholat pun juga tidak boleh tidur. Nah, sehingga barang siapa mengerjakan sholat itu, maka dia mendapat amal ibadah seperti amal ibadahnya para malaikat. Nah, luar biasa. Dan juga dalam hadis lain Nabi menyatakan as-sholatu sumunul jannah. Bermula sholat itu adalah tiket untuk masuk ke surga. Jadi kita tiketlah, pasporlah untuk masuk ke surga. Kalau tidak ada tiketnya, tidak ada paspornya, tidak bisa masuk. Kita aja mau masuk, mau naik pesawat, tidak ada tiketnya, tidak bisa masuk. Sama hanya dengan surga, tidak bisa masuk kalau ada tiketnya. Tidak ada paspornya segala macam. Apa? As-salatu sumunul jannah. Bermula sholat itu adalah tiket untuk masuk ke surga. Jadi kalau kita sudah ada tiket, sudah ada, gampang aja. Gampang aja. Kalau tiket belum ada, baru susah. Nah, ini kelebihan daripada rukun Islam yang kedua, sholat. Jadi termasuk tadi amal yang pertama dikoreksi pada hari kiamat. Apabila sholatnya baik, seluruh amal diterima. Tapi apabila sholatnya tidak diterima, seluruh amal pun juga ditolak. Nah, di sini pentingnya kita untuk memperdalami hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Insya Allah nanti akan diuraikan di dalam kitab ini secara mudah. Jadi hal-hal yang kita belum tahu, hal-hal yang belum kita mengerti, selama kita masih dalam belajar, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kita belum tahu, tapi kita terus mengikuti pelajaran-pelajaran, itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau mengikutinya, nah ini kita tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan daripada orang yang mengikuti pelajaran ilmu agama atau majelis ilmu. Kemudian waktu di zakat, kemudian membayar zakat. Rukun Islam yang ketiga, membayar zakat bagi yang mempunyai harta sampai nisab zakat.
wa tuqima wa tuhijjul baita wa tuhijjal baita, kemudian melaksanakan haji ke Baitullah, ilistata sabila, jikalau mampu untuk ke Mekah. Artinya mampu dalam segi pembiayaannya, mampu dalam segi kesehatannya, mampu dalam segi keamanannya. Nah, maka wajib untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Karena pekerjaan haji itu juga pekerjaan yang luar biasa, menghapuskan daripada segala dosa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Haji mabrur. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian nanti disambung dengan wa arkanul iman. Sittatul, rukun iman ada 6. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.